Perkenalkan, nama saya Nikita Mentok, Universitas Fakultatif. Saya akan menjelaskan Pak Tikum operasi unit interproses communication dengan pipe. Nah, dalam sistem operasi unit itu pipe berguna untuk komunikasi antara proses terkait atau proses communication. Pipe adalah komunikasi satu arah saja, di mana kita dapat menggunakan pipe sedemikian satu proses menulis ke pipe dan proses lainnya membaca dengan pipe. Pipe merupakan area memori utama yang diperlukan sebagai file virtual dan dapat diakses oleh proses yang bekerja sama. Tadi ini melonggarkan batasan ruang alamat memori yang bersifat pribadi terhadap proses. Itu dapat digunakan oleh proses yang dapat cerita semua proses. Pemangkis tempat ini akan menemukan dua posisi pertama yang tersedia dalam tabel proses yang sedang dibuka atau proses open file table dan memposisikan untuk baca dan tulis. Di sini prosedur itu dulu membuat nama basic versi tentang kode dan bagaimana berproses. Alur itu terdapat penelitian kemudian dari pembuatan tag berdasarkan dari nilai rutenya. Nilai kurang dari 0 maka pembuatan tag bengkel, dengan tanda 0 maka pembuatan tag yang berhasil. Pada garis gambar ini dapat write P1MSG ini untuk menuliskan data pipe yang telah dibuat. Parameter pertama dari fungsi di atas itu adalah file descriptor, mana pesawat itu merupakan fd untuk write n dan pada pipe. Parameter kedua adalah buffer untuk menuliskan data. Data yang akan ditulis pada buffer dengan variabel MSG1. Parameter terakhir merupakan panjang dari buffer tersebut. Pada baris ke-23 ini terdapat fungsi read untuk membaca data pada pipe yang telah dibuat. Ini parameter ini panggilan adalah PD atau descriptor, di mana panel merupakan PD untuk readme pada pipe. Yang kedua adalah buffer untuk membaca data. Parameter terakhir itu merupakan panjang. Nah, untuk prosedur yang kedua itu adalah berfungsi untuk membuat dua proses pelaku dan kedua. Satu mengambil string dan memasukkannya ke kedua. Kedua mengambil string yang diterima dengan lain tanpa menggunakan fungsi string dan menggunakannya kepada kenal. Itu 7 etap. Nah, sini kita fokus membuat progresi. Nah, sini kita menggunakan ini maka output untuk string system communication. Yang seperti ini kita buat dari part aplikasi, maka akan memberikan seperti ini konsep itu sampai begitu. Untuk itu untuk acara konservasinya pada itu pertama itu program membuat part dengan type yang misalkan panel untuk membaca atau satu untuk menulis. Setelah itu proses akan menulis data ke pipe menggunakan write P1. Kemudian untuk child process itu membaca data dari pipe yang menggunakan root, dan data yang dikirim parent akan dikirim melalui pipe. Kemudian untuk child yang proses data menggabungkan lalu mengirim kembali ke parent melalui pipe. Parent akan membaca hasil dari child dan melakukannya ke kemudian ini untuk nanti ini kontrol jauh lebih maju daripada anonymous pipe tersebut dijelaskan sebagai itu merupakan mekanisme yang bisa berarti proses membaca pipe atau reading proses dapat membaca pesan yang tidak sama panjangnya variabel yang memasif dengan tulis proses writing proses. Bila yang membuat di direksional duplex sehingga dua proses dapat dilakukan menggunakan satu pipe yang sama. Satu pipe dapat memiliki kapasitas dengan nama yang sama. Kemudian outline dalam sebuah jaringan punya outline komunikasi method. Komunikasi method pipe adalah sama untuk proses-proses yang ada pada komputer yang sama maupun proses-proses yang terhadap jaringan atau komputer yang berbeda.
Linux terlalu fungsi yang mana function menggunakan dengan lebih sederhana dan lebih mudah untuk pengelolaan. Sebenarnya yang dapat kita bilang itu menggunakan yang spek dan kapan menggunakan input kemudian di sini kita berpas dengan nonton versi lalu menambah menit untuk coba istilah nah kita buat kodenya lalu ditambahkan kemudian. Nah berikutnya hasil seperti belum dijalankan seperti ini di sisi pagi untuk kayaknya harinya pagi kemudian untuk sesuatu otomatis ini untuk alurnya itu membuat Vivo salah satu program membuat Vivo misalnya Vivo 1 menggunakan ke Vivo ini akan menjadi jalur penguasaan terpurus kemudian kode itu program baik versi buat lalu karena itu membuka Vivo untuk menulis sekarang menggunakan ke Vivo setelah itu membuka Vivo untuk membaca kemudian menunggu dan menerima balasan dari program itu program baik itu membuka Vivo untuk membacanya pesan dari web atau langsung kemudian terus bilang misalnya menampilkan atau menulis kemudian membuka Vivo untuk menulis dan mengirimkan kembali hasil cepat yang versi untuk peran data terjadi terus yang itu kedua program saling membaca dan menulis secara bergantian ini menyebabkan komunikasi dua arah atau full duplex. Yang kedua itu yaitu baca area yang berbeda dengan tujuan interaksi dengan kemudian memberikan area dan masuk area yang telah diberikan oleh program kedua dan menempel untuk dibaca master. Sekian dari si presentasi saya, terima kasih.